Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur oleh anugerah Tuhan kita boleh kembali bersama-sama beribadah dalam ibadah online Gereja Bala Keselamatan Korops Polonia. Pada pagi hari ini kita akan menerima banyak berkat Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa menthabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kesucian Gereja Bala Keselamatan Korops Polonia kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus yang telah menebus jiwa kami, dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami. Amin. Amin. Ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Miko Soplanit. Selamat menikmati berkat Tuhan dalam ibadah kesucian Gereja Bala Keselamatan Korops Polonia. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam ibadah kesucian Minggu 1 November 2020. Saya yakin dan percaya kita semua telah beroleh rahmat dan penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yesaya 40 ayat yang ke-31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Ya, itulah anak-anak Tuhan yang diberkati olehnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat ini saya mengajak kita semua untuk menyanyikan pujian yang katakan, "Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu?" Mari. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan, kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bersama kita akan melanjutkan ibadah kesucian kita pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian yang katakan, "Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu." Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang
tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pujian selanjutnya katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan, janji-Mu padaku, ya dan amin. Bersama kita pujikan pujian ini. Haleluya, Tuhan gembalaku yang baik. Ya, mari bersama kita angkat pujian ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, hatiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dia adalah gembala kita yang baik, Raja Agung, tempat perlindungan kita. Mari bersama kita katakan kembali, takkan pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai Dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk menerima berkat firman-Nya. Sebelum kita menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Kadet Ruth hari ini, bersama kita akan mengangkat hati kita melalui pujian yang katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya
Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Benar Tuhan, Engkau sumber penguatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sebab dengan iman kita percaya bahwa Yesus adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pemulihan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita satukan hati kita datang kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Untuk itu Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami jatuh tersungkur di bawah kaki-Mu. Kami merendahkan diri kami Tuhan, sebab kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu biarlah di jam ini Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan mempraktekannya dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu yang kudus. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Markus 5 ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Jemaat yang diberkati Tuhan, tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, hope, harapan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa bedanya manusia dengan makhluk lain? Apakah itu akal? Jika akal, manusia punya akal. Binatang juga punya akal. Tentunya masih teringat dalam benak kita salah satu dongeng atau pengantar tidur kita, cerita waktu kecil tentang kancil dan buaya, bukan? Kancil dikenal sebagai hewan yang sangat berakal. Ia dapat mengelabui musuh-musuhnya dengan akal yang dimiliki olehnya. Nah, kembali yang menjadi pertanyaan, apa bedanya manusia dengan makhluk yang lain? Apakah itu rasa? Namun perlu kita ketahui, hewan juga punya perasaan. Yang punya hewan peliharaan di rumah, entah itu anjing kah atau kucing kah, tentu kita akan menyadari bahwa hewan-hewan itu juga mempunyai perasaan, bukan? Lalu yang menjadi pertanyaan, apa bedanya manusia dengan makhluk yang lain? Salah satu perbedaan yang paling mendasar antara manusia dengan makhluk lain adalah pengharapan atau hope. Manusia memiliki pengharapan. Sebaliknya, makhluk lain tidak memiliki pengharapan. Contoh yang paling jelas, manusia bisa bunuh diri karena putus asa, kehilangan pengharapan. Entah karena itu ditinggal oleh orang yang dikasihi, entah itu karena kehilangan pekerjaan, entah itu karena kegagalan dalam studi, dan ada berbagai hal lain yang bisa membuat manusia putus asa, kehilangan harapan, dan mengambil tindakan-tindakan yang konyol. Sebaliknya, kita tidak pernah dengar ada kambing yang patah hati lalu gantung diri. Ada babi yang sengaja meletakkan lehernya di rel kereta api karena putus harapan. Tidak ada kucing yang minum racun karena tidak tahan menanggung penderitaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa bedanya manusia dengan makhluk yang lain? Jawabannya adalah harapan. Semua makhluk hidup yang tidak punya harapan tidak akan kehilangan harapan. Namun sebaliknya, manusia karena memiliki pengharapan, ia bisa mengalami ancaman kehilangan harapan. Pengharapan tidak hanya membedakan manusia dari makhluk lain, tetapi merupakan satu hal yang dibutuhkan oleh manusia. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ketidakberuntungan, di tengah-tengah berbagai kesulitan dan persoalan hidup, kita membutuhkan pengharapan. Pengharapan untuk bertahan hidup, pengharapan untuk melangkah meski tertatih-tatih, pengharapan untuk menatap hari esok, dan pengharapan untuk keluar dari masa pandemi COVID-19. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya manusia bisa berharap pada kekuatannya sendiri. Ia bisa berharap pada kemampuannya sendiri. Ia bisa berharap pada orang yang lebih berkuasa dari dirinya. Ia bisa berharap kepada seseorang atau sesuatu yang ia yakini memiliki kekuatan. Ia bisa berharap pada kekuasaan dan kekuatan manusia. Dan masih banyak daftar panjang tempat di mana manusia bisa meletakkan pengharapan. Sayangnya, sebagaimana manusia memiliki pengharapan, harapan-harapan itu pun bisa tidak terpenuhi. Ia bisa kehilangan pengharapan itu. Suatu saat ia bisa menjadi lemah, suatu saat ia bisa menjadi tak berdaya sama sekali, dan suatu saat apa atau siapa yang diharapkan itu tidak bisa lagi memberinya pengharapan. Lalu
yang menjadi pertanyaannya, kepada siapakah manusia mestinya harusnya berharap agar tidak kehilangan pengharapan nantinya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, berhubungan dengan pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi dalam Markus 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Dalam firman Tuhan tersebut, harusnya perempuan itu kehilangan pengharapan. Mengapa ia kehilangan pengharapan? Mari kita selidiki bersama-sama. Pada ayatnya yang ke-25 dikatakan demikian, saudara-saudara. Ayat yang ke-25 dari Markus 5 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun dalam kesakitan adalah waktu yang cukup panjang, waktu yang cukup lama bagi wanita pendarahan ini untuk merasakan sakit yang dialaminya. Tentunya dalam 12 tahun ia juga harus jauh dari keluarga dan orang-orang yang dikasihinya. Saudaraku, dalam tradisi Yahudi, mereka yang sakit pendarahan itu harus dikucilkan, harus dijauhkan. Mereka tidak lagi bersama-sama dengan keluarga atau orang-orang terkasih. Dan posisi wanita pendarahan ini adalah posisi yang harusnya bisa berhenti dalam harapan karena terlalu lama dirundung kesakitan. 12 tahun adalah waktu yang panjang, waktu yang sangat melelahkan, waktu yang menguras tenaga dan pikiran. Selama 12 tahun itu, tentu bisa saja wanita ini berpikir bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Atau bisa saja ia berpikir bahwa ia tidak akan pernah mengalami kesembuhan. Dan dalam keadaan itu, saudara-saudara, wanita ini bisa saja kehilangan harapannya. Wanita ini bisa saja kehilangan keinginan harapan satu-satunya untuk sembuh dari sakitnya. Bukankah ini adalah hal yang sangat menyedihkan baginya? Ayat yang ke-26 dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Saudara-saudaraku, dari ayat yang ke-26 ini saya dapat menyimpulkan bahwa berkurangnya solusi membuat harapan wanita ini bisa saja terhapus. Wanita ini tidak juga kunjung sembuh dari sakit pendarahannya. Bukankah ini keadaan yang sangat menghimpit hidupnya, saudara-saudara? Dalam keadaan ini bisa saja ia kehilangan harapan. Pupus sudah, habis sudah. Saudara-saudaraku, berkurangnya solusi membuat harapan bisa saja terhapus. Setelah 12 tahun dalam waktu yang akan menghentikan harapan dalam kesembuhan, lalu yang kedua, berkurangnya solusi membuat harapan bisa saja terhapus pada keadaan wanita pendarahan ini. Maka poin yang ketiga yang bisa saja terjadi pada wanita pendarahan ini, uang menjadi alat terbaik untuk menghilangkan harapan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia telah menghabiskan semua uang, harta, semua yang ada padanya untuk mendapatkan kesembuhan. Wanita ini berpikir bahwa dengan uang, dengan harta, dengan semua yang ia miliki, maka ia akan mendapatkan kesembuhan. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Dikatakan bahwa penyakitnya tidak sembuh, justru penyakitnya semakin parah. Tentu saja hal ini bisa membuat ia kehilangan harapan. Perhatikan saudara-saudara, dengan uang yang ia miliki, ia
tidak mendapatkan kesembuhan. Uang tidak bisa menjadi jaminan, menjadi harapan untuk menjawab solusi wanita pendarahan ini. 12 tahun adalah waktu yang akan menghentikan harapan kesembuhan. Yang kedua, berkurangnya solusi membuat harapan bisa saja terhilang. Dan yang ketiga, uang yang seharusnya bisa menjadi alat terbaik untuk mencapai kesembuhan bisa saja menghilangkan harapan. Saudara-saudaraku, apakah masih ada harapan? Masih ada harapan. Masih ada hope. Masih ada harapan untuk wanita ini. Masih ada hope untuk wanita ini. Karena wanita ini sudah mendengar kabar yang istimewa dari Tuhan Yesus. Ia sudah dengar tentang perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Maka di dalam keadaan itu ia punya dua kata, iman dan kasih. Iman dan kasih. Itulah yang dimiliki oleh wanita ini. Itulah yang telah ia miliki ketika ia mendengar tentang Tuhan Yesus, berita kabar baik tentang Tuhan Yesus. Kini ketika ada banyak persoalan kehidupan menimpa kita, musibah demi musibah terjadi, tragedi demi tragedi terjadi, bencana terus berulang-ulang terjadi. Entah karena kesalahan manusia, tapi itu kadang membuat kita takut, membuat kita ragu, membuat kita putus asa. Mau jadi apa hidup ini? Bagaimana keadaan di depan nanti? Akankah hari esok menjadi lebih baik dari yang sekarang? Tekanan-tekanan hidup terus menimpa kita, kebutuhan keluarga yang makin tinggi dan tak sebanding dengan pencapaian, rencana-rencana yang berantakan, keinginan-keinginan yang tak tercapai. Kadang hal itu membuat kita ragu untuk melangkah. Mengapa seperti ini? Kita berpikir, akankah ada secercah saja harapan? Saudara-saudaraku, kabar baiknya masih ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Perempuan yang pendarahan itu mengajak kita untuk melangkah dengan iman, percaya kepada janji-janji Allah. Dan janji itu masih terus berlaku dalam kehidupan kita. Janji itu masih terus berlaku kemarin, hari ini, bahkan esok. Allah akan tetap menyatakan kasih-Nya, dan Ia akan tetap mengingat janjinya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan itulah pengharapan kita, pengharapan yang memberi kita kekuatan untuk menjalani hidup ini, pengharapan yang memberi kita semangat untuk menghadapi berbagai tantangan, pengharapan yang memberi kita motivasi untuk melangkah dengan kepastian. Kita memiliki pengharapan, pengharapan dalam janji Allah yang kekal. Jangan biarkan pengharapan itu lalu begitu saja karena ketidakpercayaan kita. Jangan biarkan pengharapan itu hilang karena keraguan kita. Jangan biarkan pengharapan itu sirna karena kecemasan dan ketakutan yang terus ada dalam diri kita. Hadapi hari esok, hadapi tantangan, hadapi rintangan, hadapi berbagai persoalan, pergumulan, penderitaan dalam hidup ini. Dan sebagai orang beriman yang berpengharapan kepada Allah, rangkullah janjinya dan nikmati berkat pemeliharaannya. Katakan dalam hatimu, asal ku jamah saja jubahnya, aku
selamat berpengharapan di dalam Yesus Kristus yang menjadi satu-satunya sumber pengharapan kita. Tuhan Yesus dimuliakan. Kita semua yang mendengar firman-Nya diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini ketika kami mendengar firman-Mu, kami dikuatkan bahwa masih ada harapan, masih ada hope dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur sebab di dalam Engkau yang adalah sumber pengharapan kami, Engkau tidak akan mengecewakan kami. Kami percaya dengan iman bahwa Engkau akan menunjukkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah pengharapan kami di dalam Yesus Kristus akan terus berlangsung mulai hari ini sampai hari-hari yang akan kami lewati. Dan biarlah kami terus dapat menikmati janji-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah kasih-Mu itu akan terus kami nikmati dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, sering keraguan, ketakutan, pencobaan, pergumulan membuat kami takut berpengharapan. Namun hari ini ketika mendengar firman, kami dikuatkan untuk tetap terus berpengharapan hanya kepada Yesus saja, menggantungkan harapan kami hanya kepada Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sumber pengharapan kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mengakhiri ibadah kesucian kita pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita telah menikmati berkat firman Tuhan dan juga persekutuan yang manis di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, bersama mari kita angkat pujian dalam buku Nyanyian Bala Keselamatan nomor 359 yang katakan, kita prajurit di dalam bala Yesus yang kabarkan tentang Injil Kristus. Kita prajurit di dalam bala Yesus yang kabarkan tentang Injil Kristus. Kita tak berhenti tetapi maju terus hingga dunia menjadi milik Yesus. Yang menanglah bala Yesus, mari kita membawa yang berdosa badannya wartakan pada segala bangsa. Darah Yesus memberikan sentosa. Tuhan takkan mempermalukan hamba-Nya, kita akan melihat kemuliaan-Nya. Segala kuasa yang melawan pasti kalah, sebab dunia akan beri hormat padanya. Yang menanglah bala Yesus, mari kita membawa yang berdosa padanya wartakan pada segala bangsa. Darah Yesus memberikan sentosa. Darah Yesus memberikan sentosa. Mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya terus mendorong kita untuk tetap beriman kepada Yesus Kristus, untuk tetap berpengharapan kepada Yesus satu-satunya juru selamat kehidupan kita yang akan menjadi solusi dalam kehidupan kita. Sebab dengan berpengharapan kepadanya, Ia akan terus menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Untuk itu mari kita mengakhiri ibadah ini. Saya akan berdoa untuk jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sebab pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama dalam ibadah virtual Gereja Bala Keselamatan Korops Polonia. Kami sudah memuji Tuhan dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih sebab kami memiliki Allah yang hidup. Kami percaya Engkau akan terus menunjukkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami tetap percaya bahwa Engkau akan terus memberkati kehidupan kami. Ada pengharapan di dalam-Mu ya Bapa. Untuk itu teruslah mendorong kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di kehidupan kami. Biarlah Engkau terus
memberkati kami, menolong kami di masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Berkat-Mu untuk semua jemaat Tuhan yang hari ini sudah bersama-sama beribadah. Biarlah Tuhan akan terus menolong kehidupan mereka. Biarlah Tuhan akan terus memberkati mereka untuk senantiasa berpengharapan hanya kepada Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, selamat menikmati pertolongan Tuhan dalam sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya.